Lebih zolim mana? Mulut DPR atau misalnya aparat yang melakukan brutalitas atau bahkan presiden. Di Turki tuh presiden agak sedikit di atas parlemen karena dia bisa ngebubarin parlemen kalau mau. Di Islam yang dikejar bukan malingnya, yang dikejar adalah orang-orang yang punya kekuatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah kedatangan wakil dari pendemo. Siapa yang Aduh. Tadi sih kita mau ngundang wakil dari polisi. Iya. Cuma nggak berani. Kitanya nggak berani. Bukan. Tadi naik ke atas tadi. Naik ke atas tadi. Wakil dari. Iya. Udah sekian lama nggak ngumpul tapi ngumpulnya pas Indonesia lagi gini-gini banget ya. Iya. Jadi makanya ya seperti yang teman-teman tahu lah. Ketika kita buat ini Indonesia lagi nggak baik-baik aja ya. Iya. Nggak baik-baik aja. Dan itu yang menjadi kesimpulan kita. Dan kita pertama-tama aku di mana-mana selalu mengungkapkan gini, kita sangat pertama sedih ketika melihat ini ya. Dalam arti kita tahu bahwa satu nyawa tuh udah terlalu banyak, tapi ini kan bukan hanya satu nyawa, banyak. Dan menurutku ada lebih parah lagi daripada sampai hari ini ya udah 10 ya. Dan ada yang lebih parah daripada semua itu menurutku, yaitu adalah kayak apa ya, cost daripada non fisiknya itu loh menurutku. Itu kayak problematika banget sih. Iya. Salah satunya ya yang nanti akan kita bahas ya tentang beberapa hal di dalam kasus-kasus ini. Itu yang pertama perlu kita sampaikan pada teman-teman sekalian. Yang kedua, kita juga jadi tahu nih, justru apa yang kita bahas di Escape selama ini itu juga semakin penting. Justru itu. Karena problematikanya ternyata setelah kita lihat bukan pada fisik, tapi sesuatu pada non fisik. Itu yang bisa kita saksikan pada sekarang. Jadi kita membuat ini supaya kayak apa ya? Pertama, kita nggak bisa juga selama-lamanya tenggelam dalam kesedihan gitu ya. Bahwasanya kita tahu bahwasanya sampai kita membuat ini teman-teman itu masih berjuang, kita juga berjuang dengan apa yang kita punya gitu ya. Dan banyak sekali tokoh-tokoh yang masih peduli dengan Indonesia. Dan bagian daripada kepedulian kita, kecintaan kita terhadap Indonesia adalah ngurusin orang-orangnya. Nah, maka kita berharap bahwasanya obrolan kita ini bisa nambahin sesuatu nih bagi teman-teman yang ada di sini. Obrolan kita kalau nggak salah yang judulnya di YouTube ini tuh tentang siapa yang masuk neraka paling dalam. Waduh. Wow. Udah langsung berat aja ya. Langsung berat aja. Sebenarnya gue baru bahas di YouTube gue sebelumnya. Ada satu quote kata-katanya Ustadz Felix yang ngubah paradigma gue tentang Indonesia gitu. Tentang apa? Neraka paling dalam tadi? Bukan, belum. Neraka paling dalam itu bukan expertise gue. Jadi waktu itu kan gue mikir ini kalau misalnya orang-orang Indonesia ini marah, terus semuanya demo dan lain-lain, ini karena Indonesia bobrok. Intinya kayak gitu kan. Tapi dari dulu perspektif gue tuh bobroknya dalam aspek apa sih? Gue selalu bahas tentang ekonomi, tentang lapangan pekerjaan, tentang fasilitas umum, tentang apa dan lain-lain gitu. Tapi waktu itu Ustadz Philip bilang kayak gini, seandainya kebobrokannya tuh hanya itu di Indonesia, I think Indonesia bakal fine-fine aja. Betul. Kita bisa live with it. Seandainya pekerjaan, gaji, susah, dan lain-lain, kita bisa live with it gitu loh. Justru menurut gua, itu bisa jadi bibit-bibit perjuangan dari negara yang bobrok jadi negara yang superpower. Dan kuat gitu loh. Tapi kan sekarang peperangan yang kita lagi lawan itu peperangan tentang ketidakadilan. Betul, kesewenang-wenangan. Ketidakadilan, analoginya kalau gua tuh itu apinya, dan kesenjangan itu bensinnya. Itu kan sebenarnya jadi titik ini triggernya kan. Dan awalnya waktu itu gue bener-bener mau speak up, tapi dari pengalaman banyak speak up isu-isu kayak gini, kali ini tuh lumayan unik. Kali ini tuh menurut gue multidimensi banget. Sampai kita nggak bisa nge-pinpoint. Kalau orang simple kan mikirnya kayak gini. Oke, DPR gaji tinggi, yang lain sengsara, kita demo. Linear. Ternyata enggak. Ini kita tadi udah ngobrol sejaman lebih tentang ini ada titik di ini. Nah, itu kan jadi bingung gitu. Sebenarnya yang paling salah siapa? Siapa yang harus bertanggung jawab? Kita harus ngapain gitu. Terus ini kan dari sisi pandang Islam juga karena kita semua udah pakai escape nih. Siapa yang masuk ke kamar neraka yang paling dalam? Oke, kalau sepulang sekolah pernah bahas tentang kayak gini-gini banyak nggak sih? Sebelum-sebelumnya mungkin contoh-contoh di negara lain. Di mana aja sih? Myanmar. Kayak Myanmar. Kalau misalnya kenapa kita jangan sampai darurat militer itu kan pernah beberapa dibahas kayak Filipina, Myanmar. Oh, pernah Indonesia juga ya? Indonesia pernah. Kayaknya anakku barusan ngomong. Dia pamer begini, tau nggak? Dia pamer. Abi tahu nggak Soeharto? Tahu? Terus dia bilang, Soeharto tuh kayak gini ya. Dia cerita, loh kok lu tahu? Baru nonton sepulang sekolah. Kapan ngomong gitu ya? Tunggu. Gua aja lupa. Iya, lu pernah bahas itu katanya. Oh gitu ya? Iya, lu pernah bahas tentang di Indonesia. Karena sebagai sebelum kita masuk ke sana ya, sebagai survivor kerusuhan 98. Gua tahu ini jauh berbeda.
Walaupun polanya sama seperti yang lu bilang. Ini jauh berbeda. Dia kalau kerusuhan 98 itu juga multidimensi, tapi setidaknya tidak sulit dibaca seperti sekarang. Tapi bedanya lagi ya, yang menentukan adalah netizen, sosial media. Nah, itu faktor pembeda banget tuh. Ya, dan zaman sekarang ya kita tahu ya di sosial media juga orang tuh kayak bener-bener lebih nyantai menghadapinya gitu maksudnya. Kayak lu lihat nggak sih ada yang main laptop ketika ada orang lempar-lemparan dan segala macamnya. Dan mereka well informed banget. Nah karena well informed itu lebih mudah untuk ngejagain kitanya. Artinya kalau zaman dulu kan benar-benar kerusuhan tuh ke Cina kan. Dan semua orang udah tahu itu kejadian. Sekarang kalau mau diarahin ke Cina itu agak sulit. Kalau tidak ada tadi prekursor atau trigger yang berat gitu maksudnya. Nah jadi kalau dari pulang sekolah lu pernah bahas apa aja sih sebelum sampai ke sini? Mungkin yang terakhir yang situasinya akhirnya mencekam juga Myanmar ya. Cuma Myanmar kan emang jelas tuh siapa yang ngambil alih, cuma tetap korbannya rakyat. Tapi pemicunya apa sih? Pemicunya? Militer. Maksudnya ada kayak kalau di kita kan DPR tadi. Kalau di sana pemicunya apa sih? Enggak, kalau di Myanmar pure militer kan selama berpuluh-puluh tahun kan mereka berkuasa. Terus diambil alih sama sipil lagi kan. Sama Aung San Suu Kyi, ya kan? Diambil alih sama sipil lagi setelah sekian lama. Tiba-tiba di hari itu mereka memutusin ngambil alih lagi dengan alasan pemilu yang diselenggarakan, yang di hasil pemilu itu militer kalah, itu curang. Pol Pot ya? Pol Pot Kamboja. Beda lagi. Aung-aung pokoknya. Kalau Myanmar namanya aung-aung. Jadi mereka bilang ini nggak sah, terus akhirnya mereka melakukan itu. Padahal kalau menurut banyak lembaga survei segala macam itu salah satu pemilu paling jujur di Myanmar. Tapi sama militer dibilangnya nggak sah. Ada contoh lain nggak yang perilaku? Filipin kayak gitu kan? Jadi ketika kelakuan ini kan pemimpin kan? Di akhir periode kedua dia udah selesai, udah nggak bisa nambah, tiba-tiba dia memberlakukan darurat militer. Alasannya pemberontakan komunis, separatis Muslim, Mindanao, sama demo mahasiswa. Banyak. Dia nambah berapa lama tuh dengan darurat militer? 14 tahun. Nah, dan di situ Filipina kacau, bener-bener. Ya tahu sendiri darurat militer kan pengadilan sipil udah nggak ada. Bukannya sekarang anaknya ya? Sekarang anaknya. Aduh, gue ngomong agak takut nih. Gue juga baru sadar loh. Sekarang anaknya Bongbong Marcos. Iya kan? Makanya itu kenapa banyak orang-orang yang melek sejarah Filipina, mereka kecewa sama mayoritas masyarakat Filipina. Kita dulu disiksa sama bapaknya. Emaknya tuh jadi ibu negara paling hedon sedunia. Iya. Lu tahu rumah di temboknya nih, kalau dihancurin dalamnya emas. Itu bukan hoax ya? Enggak. Itu beneran? Makanya di Filipina ada museum sepatu. Museum sepatu isinya koleksi sepatunya Imelda Marcos. Saking banyaknya dia ngoleksi sepatu. Oh ya, karena itu dia disamain sama ini ya, Raja Louis sama siapa? Lupa. Revolusi Prancis kan, Marie Antoinette. Marie Antoinette. Kok Isabella. Tapi kan kalau selesai gitu tuh, itu jadi jelas siapa yang salah, siapa yang apa. Itu setelah kejadian semua apa? Setelah. Karena balik lagi, tadi yang kata Ustadz Felix kan yang membedakan dengan zaman sekarang kan sosial media kan. Karena di kasus-kasus dulu orang kan dapat informasi udah di-cut-cutin sama pemerintah sama yang berkuasa. Benar. Sedangkan makanya gue ngeliat di Indonesia nih, gue kalau nyari pembanding yang bener-bener samanya itu sulit. Karena ini kayak, banget sih. Bahkan kayaknya ini yang terbesar setelah reformasi deh kayaknya. Menurut itu jelas. Menurut gue ini terbesar sejak reformasi. Terus ngeliat dinamika sosmed tuh kayak, ini belum pernah kejadian kayak gini nih. Ketika ada yang mau ngarahin ke Cina, kita langsung rame-rame ngedibang. Ada yang ngarahin ke kaya miskin, langsung tiba-tiba langsung provokator ketangkep langsung disebar. Betul. Kartunya siapa gitu. Foto-foto provokator muncul semua. Jadi perubahannya tuh menurut gue drastis banget sih. Per hari pertama sama DPR, habis itu jadi sama aparat, habis itu jadi sama ras, habis itu jadi sama presiden, habis itu sama wapres. Jadi kayak saking multidimensinya, kita tuh sampai nggak bisa ngepinpoint kalau kita mau nyalahin akar masalahnya tuh ini salah siapa sih gitu. Nah itu lebih sulit. Masalahnya kan selain dari kita cari antagonisnya lah, kita cari villainnya buat kita berantas terus jadi semua keadilan gitu. Rakyat kecil tanda kutip disalahkan juga karena mereka ada misalnya kayak penjarahan, habis itu ada anarkisme, habis itu apa gitu. Kesannya kayak di sini bukan cuma satu yang salah, tapi semua ada andil di salah-salahnya gitu. Nah yang gue penasaran tuh gimana cara kita
melihat ya. Di era sosmed yang semua tuh bingungin gitu, secara objektif ini loh yang harusnya kita lakuin, ini yang salah, ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar gitu. Soalnya sekarang kan ya, bingung banget gitu. Dan ini loh, yang harus kita ingat juga, Indonesia itu kan pengguna sosmed salah satu terbesar di dunia kan. Makanya untuk mencari demo-demo mungkin yang seperti ini yang deket tuh agak sulit karena negara lain sosmednya tidak semasif kita. Amerika bahkan nggak ya? Amerika demo apa sih sampai segini? Kasus ICE kemarin nggak sebesar ini ya? Enggak juga sih, cuma nggak sampai yang satu negara ini kan. Ikut-ikutan ya? Iya, yang terus jadi di banyak kota gitu. Kalau aku lihat pertama gini ya, pertama kalau kita mau bedah dulu ya, ini yang kita bedah yang jelas-jelas banget dulu ya. Lu tahu nggak ketika pas gua ke Sempur yang rame One Piece? Bener One Piece. Itu ditanya kita sama park rangernya, dia bilang gini, ini nggak boleh karena ini bendera bajak laut. Waktu itu aku ketawa, terus aku bilang, yang ada di sini yang pernah nonton One Piece, aku tanya, apakah One Piece tentang bajak laut? Jawabannya enggak semuanya, karena kita harus bedain antara setting cerita dengan alur cerita. Setting cerita itu bajak laut, gitu kan ya, di laut dan segala macam. Tapi alur cerita One Piece itu bukan bajak laut. One Piece itu aku langsung bilang pada waktu itu ada videonya adalah perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Karena yang paling mudah terlihat di atas muka bumi itu adalah kesewenang-wenangan. Jadi Rasulullah itu pernah bilang bahwa kezoliman itu seperti titik hitam di sebuah kertas yang putih, kalau mau gampangnya seperti itu. Jadi dia langsung kelihatan spot on. Itu kezoliman tuh. Kezoliman tuh artinya adalah kesewenang-wenangan, ketidakadilan tuh adalah namanya kezoliman. Nah, karena dia mudah banget terlihat, maka semua orang, even orang jahat, itu nggak suka disewenang-wenangin. Even orang jahat. Jadi itu pertama dulu kita harus tahu. Nah, dan kesewenang-wenangan ini, kalaupun awalnya tidak mendapatkan reaksi, bukan berarti dia tidak ada. Tapi dia akan ditumpuk terus sampai akhirnya menjadi sesuatu. Nah, ini pertama dulu, ini sudah jelas. Berarti kalau kita sudah tahu tentang ini, yang jelas di Indonesia pasti terjadi kesewenang-wenangan. Nah, tapi kan setiap ada kasus kesewenang-wenangan atau zolim, itu tuh kayak banyak kontributornya. Betul. Contoh, kalau ada ukurannya gitu, misalnya lebih zolim mana? Misalnya mulut DPR yang trigger kesenjangan, atau misalnya aparat yang melakukan brutalitas, atau rakyat bahkan, tanda kutip rakyat yang memancing anarkisme, betul. Atau bahkan presiden yang walaupun tanda kutip tidak melakukan bersalah, tapi dia bisa melakukan hal yang benar, tapi dia nggak mau melakukan hal yang benar. Betul. Jadi bobotnya tuh kalau misalnya lebih parah yang mana sih? Gitu, Dan itu sering terjadi pada WhatsApp, pada Instagramku sih. Kan terakhir kali kan aku bilang bahwa saya berbicara di zaman sekarang tentang sesuatu yang ideal itu adalah unpopular opinion. Misal contoh ketika aku bilang bahwa aku secara pribadi ya, aku tidak melibatkan siapapun, tapi aku secara pribadi aku tetap tidak bisa ngelihat orang-orang itu melakukan suatu kesalahan yang diwajarkan. Contoh misalnya ketika ada orang misalnya menjarah rumah orang lain, lalu dia berkata, bandingin dengan apa yang sudah dilakukan selama ini pada kita. Kita dimaling, kita diem. Nah, maka ini adalah sesuatu yang aku pembenaran. Karena bagiku itu nanti lama-lama jadi mental yang buruk. Dan mental ini ketika dia jadi apapun, dia jadi seorang ayah, dia akan jadi ayah yang zalim. Dia jadi seorang bawahan, dia akan jadi bawahan yang zalim. Dia jadi atasan, dia akan jadi atasan yang menzolimi. Artinya orang-orang harus tahu bahwasanya, mohon maaf ya aku sebut ya, uya-kuya, ekopatrio. Lalu kemudian semua yang kemudian orang punya marah, termasuk aku juga sempat mention mereka. Cuma nggak bisa di-mention karena dimatiin mentionnya. Jadi aku pun sempat mention mereka dalam postinganku. Aku juga marah ngeliat kelakuan mereka. Kok kalian kayak nggak ada hati banget sih? Gitu, ketika rakyat dalam situasi kayak gini, kok bisa berjoget tuh, kok bisa? Gitu maksudnya. Terutama ibu-ibu yang so asik banget itu tuh, yang kerudung merah itu kan ya, itu kan luar biasa tuh. Itu kan memancing kemarahan orang kan ya. Nah, artinya orang bilang kalau kami kayak gini aja ini masih kecil dibandingkan dengan mereka. Nah, itu pertama-tama harus aku addressing dulu bahwasanya itu adalah unpopular opinion. Tapi kalau kita mau melihat bahwasanya itu adalah sesuatu tindakan dari suatu tindakan, kita melihat tindakan tuh kita nilai sebagai tindakannya aja, kita akan dapat yang namanya indikasi atau standar. Standarnya bisa atau enggak, apalagi ketika tindakan itu dikaitkan dengan sikap mental yang melatar belakangi itu. Nah, berkaitan dengan sikap mental itu, di titik itu ada pesan Rasulullah. Rasul kan pernah bilang kan bahwasanya kenapa bisa terpilih pemimpin yang bodoh? Itu karena diawali karena ilmu ditinggalkan. Karena ulama wafat, ilmunya ditinggalkan, karena nggak ada lagi yang ngajarin umatnya karakternya jadi buruk.
Ketika umat karakternya jadi buruk, maka efek dari situ kata Rasulullah adalah terpilihnya pemimpin-pemimpin yang bermental bodoh itu. Lalu pemimpin-pemimpin ini akan membuat keputusan yang bodoh juga. Nah akhirnya keputusan bodoh ini merusak masyarakat lagi. Nah berarti dari situ kita bisa lihat ini kan kayak lingkaran nih. Tapi kalau kita tanya siapa yang paling bertanggung jawab, siapa yang paling besar dosanya adalah yang paling bertanggung jawab. Maka di dalam Islam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati fa bilisani. Maka dengan lisannya kalau nggak mampu. Fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu maka ingkari dengan hatinya. Artinya kata Rasulullah adalah kalau ada sesuatu yang terjadi kemungkaran yang bisa untuk menghilangkan itu dia nggak berbuat, dia yang paling dosa besar. Dia yang paling punya kuasa. Dia yang paling punya kuasa. Berarti kalau sekarang no doubt presiden. Langsung ya to the point ya. Udah selesai podcast. Enggak, itu kan kalau teoritis. Kita pelan-pelan loh. Kan? Yang punya kuasa. Lagi-lagi diarahin pelan-pelan. Langsung sama doi. Wow. Tapi soalnya gini. Anggap kayak gini. Ada satu orang. Dia yang men-trigger. Misalnya. Satu orang tapi dengan satu aksi. Misalnya gitu. Oke, dia salah. Dia berdosa. Tapi trigger ini membuat 1.000 orang yang lain. Rakyat lah misalnya. Dia melakukan tindakan anarkis dan lain-lain yang gara-gara 1.000 ini ngelakuin dosa yang tanda kutip lebih banyak aksinya. Tapi gara-gara satu orang ini. Nah, contoh itu dulu deh yang simple. Kalau kayak gitu tuh sebenarnya yang lebih dosa tuh siapa? Satu orang. Satu yang orang awal. Itu. Iya. Itu udah jelas. Walaupun anggap nih satu orang ini ya udah kepleset ngomong. Dia cuma bilang jarah tuh rumah orang. Orang pada ngikutin semua. Dia dapat dosa menjarah itu juga ikut dapat. Betul. Dia sendiri nggak ngelakuin apa-apa. Dia yang dosa. Paling besar. Dia ngumpulin seluruh dosa orang-orang yang tadi melakukan itu. Nah, tapi keadilannya untuk yang 1.000 orang ini gimana? Seandainya yang 1.000 orang ini mereka tidak berpendidikan. Ya, jadi they don't know better lah. Kepancing, akhirnya tanda kutip melakukan dosa yang mungkin dia nggak sadar gitu loh. Bukan nggak sadar ya, apa ya namanya? Terinfluence. Mereka keadilannya gimana? Mereka mewariskan dosanya juga gitu. Apa enggak? Kalau mereka, contoh ya, kalau ada satu orang provokator misalnya, atau satu orang yang misalnya berbuat dosa lah. Orang lain nyontohin dosa-dosanya dia nih. Nah, maka orang-orang yang ini, yang melakukan dosa, akan dapat satu dosa. Si ini dapat semuanya. Yang ini dapat seluruh dosa orang-orang satu ini. Nah, berarti ditambahin lagi nih, ada ketuanya dari satu orang dan 1.000 orang ini yang sebenarnya bisa melakukan satu nih untuk mencegah mereka. Tapi dia nggak ngelakuin, dia lebih dosa. Lebih dosa. Paling besar itu. Karena dia punya kemampuan untuk mencegah itu. Karena itulah susah banget jadi pemimpin. Makanya orang nggak mau jadi pemimpin di dalam Islam. Kenapa? Karena nggak mau ngambil tanggung jawab itu. Karena dia bisa menghentikan semuanya. Contoh kayak gini misalnya. Contoh, kita bapak nih. Kita bapak, kita punya istri. Istri kita ngomong sesuatu pada anak-anak kita sesuatu yang salah. Misalnya. Maka setiap anak-anak yang berbuat salah, istri kita kena. Tapi tanggung jawab terbesar ada pada bapak. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain di situ, karena semua itu tanggung jawabnya dia. Nah itulah nggak enak jadi pemimpin tuh. Karena dia membiarkan itu semua terjadi. Berjalan, nurun, akhirnya dia yang betul. Walaupun akhirnya dia nggak bisa apa-apa, tapi kan balik lagi tadi. Kalau kita balik nih, contoh ya, ada seorang bapak, dia kemudian berada dalam suatu keluarga, dia punya seorang istri, istrinya memberikan nasihat yang baik buat anak-anaknya. Dan kemudian anak-anaknya semuanya melakukan nasihat-nasihat yang baik itu. Kebaikan. Maka semua pahala-pahala ini jelas untuk bapaknya. Karena kenapa? Karena bapaknya memungkinkan semua itu terjadi. Makanya pemimpin yang baik itu di sisi Allah nanti ketika dia jadi memang adil dalam melakukan, dia dapat naungan Allah yang pertama. Karena listnya nomor 1 tuh kata Rasulullah. Orang-orang yang mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan selain naunganku. Yang pertama pemimpin yang adil. Itu list pertama tuh. Karena dia mendapatkan kebaikan, sebab apa dia mendapatkan kebaikan? Dia memfasilitasi kebaikan bagi orang lain. Nah ini tapi uniknya kalau di Indonesia kayak gini nih. Ini jadi kayak saking multidimensinya, dia dikasih amanah sebagai pemimpin. Tapi dia bukan masalah mau atau nggak mau. Ternyata nggak bisa. Bisa atau tidak bisa. Benar. Ternyata nggak bisa. Seandainya dia mau nih mencegah ini semua. Tapi dia tahu di belakang itu ada borgol, dia dijegal. Betul. Either karena hutang lah, atau karena apalah gitu misalnya. Karena utang. Dosanya dipindahin lagi atau ternyata karena amanahnya. Tapi dia tetap jadi pemimpin. Dia tetap pemimpin. Betul. Tapi dia tahu betul, dia mau benerin nih. Tapi dia nggak bisa. Oh sebenarnya dia udah sosok yang baik ya? Anggaplah. Anggaplah. Dia pengen ngebenerin ini, tapi dia nggak bisa karena di belakangnya
di belakangnya banyak yang menjerat dia. Pertanyaan yang menarik. Terus gimana? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kalau gitu dia tetap menanggung dosa yang sama atau enggak? Atau dosanya dioper lagi ke orang yang menjegal dia? Pertanyaan yang menarik. Ini harus pelan-pelan jawabnya. Pertama gini, kalau ada orang tidak bisa, Allah tidak akan pernah untuk meminta tanggung jawab terhadap orang yang nggak bisa. Contoh misalnya ya, ada seorang bapak harusnya dia menafkahi anaknya, tapi ternyata bapaknya nggak punya 2 tangan, dan nggak punya 2 kaki dan nggak bisa jalan, nggak bisa kerja, maka tanggung jawabnya hilang. Hanya saja kalau dia tahu ada orang yang mampu melakukan itu dan dia tetap tidak mau untuk nyuruh orang, maka dosanya jadi itu. Jadi dosanya adalah karena dia tahu sebenarnya harusnya melakukan apa tapi tidak melakukan. Tapi balik lagi, ngerinya tanggung jawab itu ya, kita nggak usah bicara agama ya. Ngerinya tanggung jawab itu adalah bro, bapakku dulu pernah bilang gini, kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus siap untuk makan yang terakhir, kenyang yang terakhir, dan lapar duluan. Itu adalah konsekuensi lu jadi pemimpin. Karena there is no other choice. Karena orang nggak bisa terima pemimpin itu kenyang duluan. Karena menjadi pemimpin filosofinya adalah karena lu siap untuk berkorban daripada yang lain. Artinya kan contoh misalnya kayak gini, kalau aku dihadapkan pada satu pilihan, misalnya aku punya utang, karena itu aku nggak bisa bebas untuk bergerak, karena itu aku nggak bisa menyelesaikan harusnya aku selesaikan, maka aku akan mundur pertama. Kalau itu adalah poin. Yang kedua poinnya bisa jadi adalah, ya berarti nyelesain utang dengan cara apapun. Karena seluruh pembicaraan ini yang gue menganalisa dan lebih, ini kan banyak yang nanya juga kenapa Raymond ini lebih nggak banyak speak up di sini. Karena itu banyak yang DM tuh gue tuh nanya. Karena jujur gue lagi lihat apa yang di balik layar. Karena di setiap ada kasus-kasus kayak gini, pasti nggak selinear itu. It's not, betul. It's never what it seems gitu. Betul. Karena kalau lu salah ambil langkah, itu bisa susah banget. Karena di sini mungkin gue udah bukan di sosmed tuh bukan buat cari clout doang lah. Bukan misalnya yaudah biar keren, biar rame, tapi gue ada sense of responsibility-nya kalau gue ngomong walaupun tujuannya A, ada yang dikasih ke B, ke C dan lain-lain. That's the nature of social media sekarang. Contoh gitu. Kayak gini misalnya. Andai kan ketika kita bahas tentang tanggung jawab ya, tapi tidak bisa dengan mudah diaplikasikan kepada kenyataan. Balik lagi kan kenyataan kan nggak seideal yang kita bahas. Kalau yang kita bahas ideal kan, kalau kita sudah tahu pemimpinnya siapa, dia yang tanggung jawab. Tapi bisa nggak kita terjemahkan misalnya contoh, ketika kita bahas tentang misalnya kasus di Indonesia, presiden harus mundur, nggak bisa, ya kan? Karena kita belum lihat ini posisinya seperti apa, apakah permasalahannya ada di situ, apakah memang dia tidak mampu, ataukah bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, kita nggak tahu. Nah makanya memang lebih aman bermain di wilayah yang kita tahu. Kenapa tadi gue nanya analogi yang itu? Karena yang nggak pernah, so far ya gue lihat di sosmed ya, yang belum pernah dibahas adalah dari angle oligarki. Contoh kayak gini, kita kan sekarang lihatnya DPR, sedangkan kita tahu simply ya karena sistem pemilu kita, karena sistem orang-orang bobrok bisa masuk ke satu tempat itu kenapa sih? Betul. Terus kita kan ngomong salahnya orang-orang bobrok, tapi kita lupa nanya sistemnya, kenapa mereka bisa masuk gitu kan? Betul. Jadi kan udah dari 20 tahun lalu DPR, ya selama 20 tahun terakhir lah DPR itu selalu jadi salah satu lembaga yang paling low trust gitu. Karena dari sistemnya mereka masuk kampanyenya mahal, mereka harus perwakilan rakyat tapi rakyatnya lebih ke partainya, lebih ke sponsornya gitu. Jadi it's a business gitu. Betul. Berarti apa yang mereka lakukan kalau mereka zolim itu tanda kutip bertanggung jawab ke sponsor-sponsor atau kalau bahasanya kan patron klien kan. Oligarki ini nggak pernah dibahas gitu sama ini. Sedangkan mereka di belakang layar nggak pernah kena blame-nya. Sedangkan mereka di depan layar mereka yang disalahin. Padahal di belakangnya sebenarnya apa ini yang salah, apa sistemnya yang salah, kompleks gitu loh. Jadi kayak apa mereka ternyata ya mereka salah, tapi mereka bukan pelaku utamanya. Nah, itu yang aku maksud tadi. Gitu yang aku maksud itu yang aku maksud dengan bahas yang jelas-jelas. Nah, contoh kayak gini ya misalnya ya, yang nggak jelas ya. Kenapa aku nggak pernah selama ini menyuarakan misalnya turun misalnya presiden dan hampir di sosial media yang kita tahu ya, nggak ada kan? Nggak. Ferry Irwandi nggak bahas itu kan? Nggak. Jerome nggak bahas itu kan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada yang bahas sama sekali tentang presiden. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu apa masalahnya. Tapi yang kita bahas di sosial media yang hampir semua bahas adalah kesewenang-wenangannya harus dihentikan.
Dan bagaimana caranya agar sistemnya ini diubah? Kalau aku lihat beberapa tuntutan-tuntutan itu agar apapun yang terjadi di sana itu nggak mengulangi lagi tiba-tiba terpilih orang-orang lawak. Karena kejadiannya gini ya, disengaja atau nggak disengaja ya, menurutku adalah dari dulu yang paling parah di pemerintah itu adalah bagaimana cara mereka merespons sesuatu. Jadi mereka tuh kayak nggak pernah belajar public speaking. Dan di setahun terakhir ini sangat memburuk itu. Iya, contoh ya. Aku tuh ketika yang Noel ditangkap itu ya, aku langsung kepikir apa atau nggak pertama kali. Aku masih ingat banget wajah dia ketika dia jawab tentang kepala babi itu loh. Iya kan? Itu orang yang sama tuh. Itu baru beberapa bulan lalu loh. Iya kan? Jawabannya kan jawaban yang, ya Allah aku bilang, kalau ada orang lagi, lihat dong orang tuh ketika datang sama kamu tuh lagi dalam keadaan apa. Dan balasnya jangan kayak gitu maksudnya. Kamu tuh bukan orang pinggir jalan yang nge-tweet gitu maksudnya. Tapi kamu tuh adalah pejabat. Orang tuh ngelihat kamu beda. Gitu. Kalau aku jawab gitu mungkin boleh. Tapi kalau pejabat nggak boleh lah. Ini Tat, sebenarnya apa yang dibilang Saharoni tentang DPR juga tuh, itu tuh kan orang kan sakit hati karena dibilang tolol kan. Betul. Coba kalau dia bisa jelasin baik-baik, DPR tidak bisa dibubarkan. Kenapa? Kalau secara lembaga DPR dibubarkan, trias politika ini akan hilang satu. Betul. Bahaya karena bakal ada kekuatan absolut. Sebenarnya kan poinnya itu kan. Mahfud MD ngomong juga nggak apa-apa. Sebenarnya poinnya itu, tapi yang entah kenapa cara dia keluar malah itu tolol. Orang ke edukasi enggak, dipantik iya. Ke edukasi enggak, ngamuk iya. Iya makanya. Contoh itu maksudku bro. Jadi itu kan yang jelas-jelas terjadi kan kesewenang-wenangan. Contoh kayak gini ya. Kenapa lah ketika gaji 3 juta itu, ya kita udah tahu lah, aku sepakat kalau itu mah dari dulu DPR begitu, gaji itu bukan 3 juta per hari loh. Itu jauh lebih banyak daripada itu sebenarnya yang mereka dapetin gitu maksudnya. Cuman maksudnya respons, kenapa lu harus joget-joget ngejekin orang? Itu. Kalau bahasa Palembang tau apa? Ngampuk tuh minta dipukul. Jadi melakukan sesuatu sehingga orang tuh kayak memukul kamu. Jadi ngenyek. Jadi seolah-olah dia pengen ngasih tau bahwa dia tuh invisible gitu loh. Kamu gak akan bisa, you cannot hurt me, you cannot touch me. Tau gak lu? Ketika gua ngeliat itu, efek yang sama ketika gua baca Tenryubito. Benar. Paham gak lu? Iya. Jadi kayak orang-orang bener-bener merasa gak bisa tersentuh. Makanya kan aku bilang kan sama Koi kan, favorit scene gua adalah ketika Luffy ninju Tenryubito. Karena orang baca tuh semua tahu orang-orang nggak bisa disentuh, maka kita seneng banget ketika ada yang bisa mukul orang itu. Balik lagi ya. Aku mau cerita dikit, boleh nggak? Terlepas daripada aku dikatakan misalnya, aku ditanya misalnya, gimana tentang penjarahan misalnya? Aku bilang aku nggak setuju dengan itu. Tapi lu tanya misalnya sama gua ya misalnya, gimana? Apakah gua bisa mengerti perasaan mereka? Gua ngerti banget. Gua ngerti banget kenapa itu bisa terjadi. Cuma gue nggak boleh dan nggak bisa mewajarkan itu. Iya, kalau sekarang kita bilang kalian kalau penjarahan kalian maling, kita habis. Iya, makanya. Itu gue dari dulu sebenarnya tiap ada beberapa kejadian, gue tuh selalu mengedukasi. Kalau ada orang salah, kalau ada orang berdosa, bukan berarti kita bisa melakukan dosa ke dia. Saya selalu bilang gitu. Keren banget. Tapi pasti balik dirujak. Tapi itu adalah hasil dari apa yang dia perbuat. Iya, gue tahu. Cuma apa bedanya lo sama mereka? Kejahatan gak bisa dilawan dengan kejahatan juga. Bener. Apa beda kita sama mereka? Kalau kayak gitu, saya selalu bilang gitu ya, selalu dihantam tapi bener emang. Lu tau gak sih, ada orang yang nyalain nyalain lilin setiap hari selama 20 tahun ketika perang Vietnam? Iya. Gimana tuh ceritanya? Dia nyalain lilin setiap hari di depan apa? Kalau nggak salah di depan Gedung Putih atau apa? Kalau nggak salah. Tapi dia nyalain setiap hari. Terus orang bilang, lu gila ya? Apa yang lu lakukan itu nggak akan bisa ngubah apapun. Lu nyalin lilin. Dia bilang, aku tidak melakukan untuk mengubah siapapun, tapi supaya perang ini tidak mengubah aku. Sehingga bikin dia tetap waras. Betul. Artinya adalah apa? Artinya the biggest loss adalah ketika kita seperti orang yang jajah kita. Jadi kita bertindak sama. Lu tahu kan, setan ketika diputuskan oleh Allah, kamu bakal masuk neraka. Setan bilang apa? Aku nggak mau sendirian. Maka dia berusaha buat manusia sama kayak dia. Supaya bisa ngerendahin orang lain. Merasa sombong. Karena dia gak mau masuk sendirian. Artinya kalau kita lihat ada orang-orang yang nyebelin. Please, jadiin orang bajingan tuh guru terbaik. Nah, tapi argumentasi yang selalu dipakai buat counter ya. Kalau nggak kayak gini, nggak ada efek jerahnya. Betul. Nggak ada urgensinya. Betul. Maka bakal ngerasa makin sewenang-wenang gitu. Jadi kan analoginya apa ya? Aku ngomong biasa nggak didengar. Kayak gini baru didengar. Seandainya nggak dilawan. Cuma kalau nggak dilawan dengan dosa,
si pendosa ini tidak akan mendapatkan ganjaran, maksud lu gitu kan? Iya. Si pendosa utamanya. Nah, argumentasi utamanya kan selalu itu gitu misalnya. Nah, itu makanya kan bedanya prinsip orang yang kayak yang percaya dengan the lesser evil. Betul. Ya kan? Kalau kita kan nggak terlalu, kalau bisa jangan gitu loh. Nah, kalau gitu makanya aku mau nawarin sama orang-orang yang tadi, yang dia masih merasa bahwasanya iya, aku ngerti, tapi aku mau orang ini juga mendapatkan efek dia tahu kalau maling tuh nggak enak, itu maksudnya. Di maling tuh nggak enak, ada caranya. Yang melakukan adalah yang berhak. Jadi bukan berarti rumah itu nggak bisa dijarah, bukan berarti harta itu nggak bisa disita, bukan berarti bahwasannya mereka nggak bisa dimiskinkan, tapi siapa yang melakukan? Itu aku bilang tuh. RUU perampasan aset itu. Itu dia. Jadi kalau itu yang melakukan Siap, adalah Bu. Jadi kalau itu yang melakukan adalah negara, aku akan tertawa paling pertama. Wah. Karena harusnya begitu kan? Iya benar, harusnya gitu. Tapi aku balik lagi, terus terang aku pesimis. Kenapa? Karena orang yang harusnya mengesahkan RUU itu, atau orang yang harusnya mengesahkan pembuktian terbalik ataupun perampasan aset itu adalah orang yang justru bermasalah. Iya, itu dia. Nah, di titik itu yang lu tanyain tadi aku bilang jenius. Makanya orang, ini yang kita berusaha untuk kasih tahu, battleground-nya yang lebih panjang menurutku bukan pada sesuatu yang rusuh ini. Tapi battleground-nya adalah bagaimana cara mendidik umat biar mereka tahu bahwa saya memastikan ini nggak keulang, bukan hanya fokus pada hasil, tapi proses. Ini loh, Tat. Sebenarnya kita punya goal yang jauh tadi kan. Betul. Misalnya kita ambil disahkannya RUU perampasan aset. Betul. Nah, tapi yang mengerikan di sini sekarang banyak orang yang akhirnya dikendalikan oleh hatred nih. Betul. Itu yang ngeri itu. Jadi pada akhirnya kayak udah biarin aja jarah, udah hancurin aja emang gitu. Pada akhirnya nanti mungkin ini binasa, kita seneng. Bener. Tapi goalnya nggak akan ada. Nanti kepilih yang baru, yang ngulang aja siklus gitu lagi. Pertama, Re, lu tahu nggak? Orang-orang yang sekarang bermasalah di DPR, most of them, atau yang di pemerintah, most of them adalah orang-orang yang dulunya demo ketika 98. Oh ya? Most of them. Oh ya? Kalau nggak produk reformasi. Artinya apakah reformasi itu mengubah karakter? Tidak. Mengubah orang? Ya. Cak Nun pernah ngomong begini. Jadi ketika kita benci dengan sesuatu itu, kita benci apakah karena fisiknya, orangnya, atau perbuatannya. Itu penting banget tuh. Jadi kita benci sesuatu itu karena fisiknya, atau nilai fisik lah, orangnya, uangnya itu fisiknya, atau perbuatannya, atau non fisiknya. Contoh ya. Contoh kayak gini misalnya, Uya, Eko misalnya, itu nyebelin banget. orang lagi dikritik malah bikin video provokasi. Paham nggak sih maksudnya? Itu kan artis. Kita kan DPR, tapi kita kan artis. Betul. Itu kan nyebelin banget tuh. Paham nggak sih maksudnya? Nah, yang dibencinya adalah Uyanya atau perbuatan provokatifnya. Harusnya perbuatannya dong. Perbuatannya. Yang dibencinya adalah korupsinya atau duit korupsi. Berapa yang dikorupsi? Contoh ya, DPR DPR mendapatkan tunjangan 3 juta per hari. Langsung di kepala orang 100 juta dong. Dia kepikir, kalau udah 100 juta gue bisa beli apa ya? Atau korupsinya yang dia kesel. Paham gak sih maksudnya? Karena kalau misalnya dia cuma keselnya karena nilai atau orang, berarti kalau orang korupsi kayak Luhut bilang. Itu kan. Maksudnya ya korupsi dikit nggak apa-apa. Lah kan itu ada ngomong gitu. Iya, di DPR ada tuh. Lah kan artinya kan Luhut bilang itu juga kalau aku nggak salah. Jadi yang saya lihat ini itu kebanyakan makan duit haram tuh, makanya dia ditangkap gitu-gitu. Makanya jangan banyak-banyak lah. Kalau dikit-dikit nggak apa-apa. Nah itu kasus itu. Ada videonya. Ada videonya. Lagi rapat. Berarti kalau dikit nggak apa-apa kan? Gila. Kalau banyak baru jadi masalah kan? Itu gila sih. Ya makanya artinya menurutku, tapi kan by the way, kalau kita fokus pada perbuatannya seperti bahasan kita di awal yang jelas-jelas, korupsi mau dikit mau banyak itu problem. Karena masalahnya di mental, bukan masalah di fisik. Itu setuju. Karena kalau ada orang yang hari ini nggak apa-apa lah cuma 200.000 ini, nggak apa-apa lah 10.000 ini, lama-lama jadi itu kan mental yang sama yang menghasilkan korupsi berapa miliar gitu maksudnya. Mental merugikan orang, mental nggak tahu malu, mental nggak tahu diri. Makanya kan gue kejebak banget, ada posting bagus tuh. Daftar DPR dan pejabat pemerintah yang mengundurkan diri pasca
7 orang meninggal atau 10 orang meninggal. Gue geser. Nggak ada nih. Gue lihat apa data gue habis nih. Gue geser. Nggak ada semua. Gue bilang, wah goblok gue. Bagus. Goblok gue, tertipu gue. Nggak ada memang. Sampai di ujung nggak ada. Terus yang aku baca komen baru ngerti aku. Memang nggak ada ternyata ya. Terus bayangin aja ya. By the way, kalau lu nanya ke gue. Kalau gue jadi Eko, ada yang nanya ke gue masalahnya, atau gue jadi Uya Kuya misalnya. Ada yang nanya, Ustadz kalau Ustadz jadi Uya, Eko atau Syahroni, Ustadz ngapain? Aku bilang, aku minta maaf. Lalu kemudian aku bilang, ini hartaku semuanya. Silahkan ini aku kasih kepada negara dan atau sosial apapun, dan aku mengundurkan diri. Intinya adalah apa? Aku harus membuat mereka tidak punya dalil lagi untuk nyalain aku. Itu lagi naik juga tuh beberapa post yang kayak kalau di Jepang, Jepang apa? Jepang bunuh diri Jepang. Itu gue kemarin ngechat Ustadz Felix. Ada dalilnya kali ya. Kalau kita bisa mempertahankan jabatan kita, walaupun kita udah salah, kita terbukti busuk segala macam. Kalau kita bisa mempertahankan jabatannya, kita bisa masuk surga. Tuh pasti ada dalilnya, Tat. Makanya pejabat pada gini kata Ustadz Felix. Ada. Tapi bukan dalil, dalih. Iya. Nah, terus di slide selanjutnya gue masukin tuh contoh-contoh negara lain tuh. Yang bunuh diri, Georgia, segala parlemen Belanda, pokoknya yang pemimpinnya baik itu perdana menteri maupun parlemen ketika udah di demo mereka mundur dengan legowo, mereka bilang gue salah, gue nggak mampu, gue mundur. Bahkan di Jepang kalau udah gitu kan bisa sampai bunuh diri kan. Nah itu kenapa mental itu sama sekali nggak ada di satupun pejabat kita loh. Benar. Dan bahkan mereka nggak mau mundur. Lucu banget loh, nggak mau mundur. Karena bisnis, analoginya. Betul. Tapi gini, bisnisnya ketika mereka punya rasa malu, itu harusnya tuh jadi core mereka dalam menjabat. Karena gini ya, kalau mohon maaf ya, ini kita agak bahas di luar tema ya. Kalau jadi Syahroni, gue tanya deh, lu mau balik kapan? Lu mau balik ke Indonesia kapan? Gue sih nggak balik ya. Lah makanya gue malu kalau ya kan? Artinya kan sudah nggak ada gunanya kan? Udah nggak ada gunanya. Udah nggak ada gunanya kan? Artinya yang bisa lu buat adalah, jadi kalau lu misalnya nyerahin seluruh harta lu aja, terus itu kemudian lu berhenti, lu minta maaf, itu pun orang belum tentu ridho sama lu. Orang masih bakal pasti ada tuh sembunyiin tuh. Pasti belum semuanya tuh, pasti masih tetap ada yang gitu. Iya, tapi apalagi yang tersisa dari aku setelah itu, bro? Contoh kayak gini ya, misalnya contoh ya. Kalau andai kan ada orang misalnya ya, ketahuan Felixio ternyata nggak sholat misalnya. Ketahuan nih, ada buktinya. Gue langsung pergi Brazil, gue jualan air mineral. Serius deh gue. Karena untuk apa gunanya? Bayangin lu, gua guru ya, ngajarin agama, ya kan? Tiba-tiba terbukti gua nggak sholat nih. Ya gua ada guna apa lagi? Selesai. Gitu maksudnya. Amanah kan selesai dengan cara begitu kan. Nah, cuman balik lagi kalau kita bahas tadi ke awal tadi, di segala suatu multidimensi yang nggak jelas, kita harus berpegang pada sesuatu yang jelas. Sesuatu yang jelas adalah orang nggak suka kesewenang-wenangan. Dan kesewenang-wenangan seperti yang lu mulai di awal, kezoliman itu ketika berteman dengan disparitas, habis. Cuman penyelamannya apa? Mental. Makanya aku berharap sebenarnya acara Escape yang kemarin-kemarin teman-teman nonton, yang kita buat sekarang, itu jadi sebuah edukasi bagi mereka. Bahwasanya coba deh kita berpikir lebih daripada ini. Ada jangka pendeknya, kita selesai dulu yang ini semuanya nih. Kita respect sama orang-orang yang turun ke jalan, melakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Kita juga melakukan tugas kita sebagai influencer untuk mendukung mereka melakukan semuanya ini dan memastikan tidak ada efek yang negatif seperti tadi, seperti misalnya kayak nyawa, lalu kemudian kayak mental penjarahan dan segala macam tadi. Nah, di lain sisi kita bisa naikin mereka pada level, ayo berpikir beyond daripada ini. Kalau kalian pemimpin, gimana caranya agar orang-orang jelek ini nggak masuk? Kalau sekarang orang-orang baik itu ada barrier untuk bisa masuk kepada pemerintahan, bisa nggak kita buat sebaliknya? Orang-orang yang jahat nggak bisa masuk. Nah itu dia. Contoh ya, lu tau nggak kalau ada orang-orang jahat itu mereka biasanya malas pergi ke tempat misalnya contoh pengajian masjid gitu. Karena mereka nggak nyaman. Mereka sadar ya di situ. Ya kan misalnya temanya tentang sikap-sikap zolim. Nah. Terus anjir nih gue lagi, aduh buruan kelar dong, pasti gitu ya mereka ya. Nggak nyaman kan, maka mereka cenderung untuk menghindari. Sebagaimana kita nggak nyaman ketika di tempat-tempat dalam tanda kutip maksiat. Benar. Kan gitu kan ya, artinya ini adalah sesuatu yang terjadi lewat sistem itu tadi. Nah bisa nggak sistemnya kita ubah sampai di titik itu? Sehingga ada orang-orang yang, contoh kayak gini ya, bisa nggak sistem itu misalnya contoh, yang boleh untuk menentukan hanya misalnya orang-orang yang terbukti track record-nya. Misalnya, bisa nggak sih? Sehingga orang nggak punya merasa track record, malu itu pada track record semua. Tapi sekarang kan nggak, semua kan diwajarin sekarang.
Iya, semua diwajarin, benar. Yang track record buruk kayak bisa, nggak punya track record deh. Tapi balik lagi ke awal. Gue masih penasaran, anggap ya, sisi pandang Islam dan kasta beban dosa. Iya. Anggap kalau kita pisah ke trias politikanya Indonesia nih. Iya. Kalau tadi kan kita ngelihatnya presiden yang pegang tanggung jawab paling gede, dia harus menanggung dosa paling gede gitu. Tapi di satu sisi kan, ini dibagi ada tiga. DPR, legislatif, pembuat aturan. Kita nggak usah pakai terms gitu. Lebih dosa pembuat aturan yang salah, atau pelaksana aturan yang salah, atau penegakan aturan yang salah. Kalau misalnya kayak gitu. Kalau ini kan merepresentasikan awal nih. Ini yang salah, ini semua salah. Berarti apa ini yang lebih dosa gitu loh? Jelas. Nah, tapi presiden kan di sini nih analoginya nih. Nah, makanya gini. Kalau di dalam Islam pertama nggak ada trias politika. Pemimpin adalah penanggung semuanya. Tapi kalau kita bagi ke trias politika, maka yang bikin hukum itu lebih tinggi dosanya. Karena dia menyebabkan yang lain. Lagi. Ini berubah nih. Oke. Kalau mau ditarik gitu iya sih. Itu dia. Betul. Pertanyaan berikutnya, apakah DPR itu yang buat hukum atau dia cuma jadi bagian daripada orang yang dipengaruhi untuk buat hukum? Nah itu, di skrip gue ada tuh istilahnya rubber stamp. Jadi cuma tukang stempel doang gitu. Ada orang belakang ini yang penting hukumnya bikin bisnis gue makin bagus gitu. Betul. Bikin kekuasaan gue makin kuat gitu. Anggap kayak gitu. Yang kedua, di Indonesia ternyata trias politika itu nggak terjadi. Itu setuju. Itu gue setuju. Gue pernah bahas juga di satu video tuh. Bahwa tidak ada trias politika di Indonesia. Mau contoh yang paling nyata? Contoh yang paling nyata adalah setelah pemilihan, pemilihan presiden itu terjadi setelah pemilihan partai. Ya kan ya? Berarti pemilihan partai dulu baru pemilihan presiden dulu dong. Gitu kan ya? Nah, biasanya ketika mereka ditanya, gimana pemilihan presiden koalisinya seperti apa? Maka mereka jawab, nanti nunggu hasil pemilihan partai. Itu kalau mau kita bandingin sama itu kenapa di Turki yang namanya pemilu parlemen sama presiden harus bareng di hari yang sama. Untuk menghindari itu berarti kan? Iya, menghindari kong kali kong sehingga trias politika nggak terjadi. Dan sebenarnya di Turki tuh presiden agak sedikit di atas parlemen. Karena dia bisa ngebubarin parlemen kalau mau. Tapi konsekuensinya kalau lu ngebubarin parlemen harus pemilu lagi. Baik pemilu presiden maupun pemilu parlemen. Jadi lu bisa bubarin, tapi terus lu ada kemungkinan nggak jadi presiden lagi loh. Karena masyarakat harus milih semuanya lagi dari awal. Oh, beda sama kasus Gus Dur kalau di Indonesia kita ya? Beda. Iya. Iya bener di Indonesia kalau di kita itu partai dulu, baru koalisi. Tapi kalau misalnya kayak gitu, berarti penanggung dosa paling gede oligarki dong? Nah, kalau menurutku yang paling gede adalah orang-orang yang menjadi dalang dari balik trias politika. Iya. Anggapannya, tapi pensponsor ini. Kalau tapi ada hubungannya nggak? Ada hubungannya nggak dosa sama amanah yang udah dipercayai sama rakyat? Itu misalnya. Walaupun anggap ini ada mastermind-nya ya. Mastermind di atas presiden jauh, di atas DPR jauh dari karena mereka yang nge-sponsornya, mereka yang mau kebijakan ini sesuai dengan mereka gitu. Tapi kan mereka nggak yang ngomong ke publik, bikin rakyat percaya sama mereka dan dapetin trust-nya mereka gitu. Ada asas itunya nggak yang dalam pertanggungjawaban dan dosanya jadi lebih gede juga gitu. Oke, kita beda dikit-dikit ya. Lu pernah dapat gambar yang ini nggak? Kapitalisme. Zaman dulu. Yang paling bawah orang-orang yang bekerja. Yang di atasnya para bangsawan-bangsawan. Di atasnya lagi ada tentara yang menjaga, atasnya para penguasa. Sebenarnya jadi kayak pembagian kasta ya? Betul. Yang paling atasnya adalah orang-orang yang punya duit, kapital. Nah, oligarki kan ya. Artinya orang-orang yang berada di oligarki ini adalah yang sebenarnya menentukan, karena sistem kita sekarang adalah mendewakan uang. Jadi siapapun yang pegang uang, dia pegang semuanya. Sistem kita yang memperbolehkan oligarki untuk punya kuasa. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau oligarki ini kita sudah tahu nih, yang megang problem paling besar. Andai kan misalnya ada azab orang-orang Indonesia nih, ini orang-orang yang paling kena paling banyak nih. Kita udah jelas ya. Jadi karena tadi balik lagi, kalau di dalam Islam siapa nanggung paling besar? Pemimpin. Ya kan ya. Nah sekarang oligarki ini misalnya taruhlah ya, misalnya bukan di Indonesia, dia buat satu kepemimpinan atau pemerintahan nih, yang kepalanya adalah presiden. Secara de facto
yang pegang kekuasaan adalah secara de facto yang pegang kekuasaan adalah oligarki. Secara de jure yang pegang kekuasaan adalah presiden. Itu yang aku bilang, tetap presiden. Makanya Rasulullah ketika dia nanya pada orang-orang yang ada di Madinah, yang ada di Madinah ketika mereka haji pergi ke Mekah, yang dibilang sama Rasul adalah, mau nggak kalian menggunakan kekuasaan kalian untuk menerapkan sesuatu yang benar? Dan ketika itu terjadi, diputus antara oligarki sama terus kemudian orang-orang secara de jure berkuasa. Artinya orang-orang yang secara de jure berkuasa ini bisa banget untuk mengubah semuanya sebenarnya. But it comes with a great risk. Iya, benar. Berarti kalau di Islam tidak diajarkan ada penguasa de facto dong? Tidak. Bener-bener adanya penguasa. Bener-bener de jure aja. Kalau penguasa yang dihitung de jure. Iya kan? Walaupun de facto bisa jadi yang lain. Mungkin de facto mungkin ya tokoh masyarakat. Betul. Jadinya. Idealnya sih de facto dan de jure sih. Iya. Idealnya. Tapi di dalam Islam de jure itu wajib untuk yang bertanggung jawab full. Iya. Jadi contoh misalnya kayak gini, yang paling pintar belum tentu jadi imam sholat. Iya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi yang paling berpengaruh belum tentu jadi pemimpin. Tapi pemimpin tuh secara de jure wajib ada supaya bisa ngurusin semua yang tadi. Artinya gini bro, aku sih berharap ya. Contoh misalnya kayak di Indonesia, aku berharap Pak Prabowo adalah orang yang cukup tegas. Dan dia pasti tahu lebih banyak daripada kita. Udah pasti. Dia pasti udah punya informasi lebih banyak daripada kita. Cuman perkaranya adalah apakah bisa atau tidak bisa, mungkin kalau dia orang baik untuk menerapkan seluruh kebaikannya kan gitu kan ya. Atau misalnya tadi bisa jadi ada yang mengekang Pak Prabowo misalnya. Tapi pertanyaanku balik lagi, secara de jure kepada siapa lagi kita bisa berharap? Selain pada presiden kan gitu. Nah, itu faktor itunya. Kan harapan orang-orang kan pada dia. Artinya kalau misalnya dikatakan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa huwa mas'ulun an ru'yatihi, setiap kalian adalah pemimpin. Ra'in itu pemimpin, dan kullukum, setiap daripada kalian mas'ulun. Mas'ulun itu akan ditanya artinya dengan apa yang mereka tanggung jawabin. Artinya kalau kita mau nanya sekarang, pasti kan ke presiden. Artinya kita nggak usah bilang apa-apa ya. By the way, gue baru ingat. Di surat Al-Baqarah, itu ada cerita tentang orang-orang yang nanti di hari kiamat diminta pertanggungjawaban sama orang-orang. Jadi ada orang-orang diminta pertanggungjawaban sama orang-orang banyak. Pemimpin? Betul. Jadi mereka bilang, kami tuh berbuat begini karena kamu loh. Terus pemimpin tuh bilang, kenapa lu ikut gua? Nah, itu nyambung sama komen orang netizen sekarang banyak nih. Semoga warga Indonesia pada akhirnya semua masuk surga karena faktor dizolimi pemimpinnya. WNI, jalur khusus. WNI jalur khusus. Jalur dizolimi pemimpin. Nah, jadi pemimpin ini tetap sih, walaupun ada oligarkinya. Tapi ya, walau bisawab, dosa paling besar pasti oligarki. Karena dia yang buat hukum, dia yang akhirnya membuat segala macamnya. Tapi bukan berarti orang-orang baik di situ nggak bisa berbuat apapun. Gitu. Agak rumit ya, tapi kita bisa memetakan kan, karena taunya rakyat, mereka minta tanggung jawabannya karena kita nggak tahu siapa oligarki yang nyusun ini. Yang kita tahu adalah presidennya gitu maksudnya. Makanya balik lagi, tidak tepat ketika kita mengatakan pasti salah presiden. Enggak, presiden harus mundur. Enggak, bukan gitu. Tapi tepat bahwasannya presiden harusnya merasa paling bertanggung jawab atas kondisi ini. Itu gue setuju. Oke, berarti special place in hell-nya adalah orang-orang kita nggak tahu itu ya. Orang-orang kita nggak tahu. Ada yang tahu siapa ya? Iya. Special place in hell-nya adalah orang-orang kita nggak tahu siapa. Yang mereka cuma ngejar keuntungan dunia dan buat aturan-aturan yang akhirnya cuma menguntungkan mereka aja. Dan juga kita harus tahu bahwasanya orang-orang yang kalian anggap nggak bagus atau orang-orang kita muak ketika ngeliat mereka sekarang itu cuma frontliner. Iya, itu dia. Gue unpopular opinionnya sebenarnya nanti yang gue belum shoot, tapi gue mau shoot ngebahas DPR. Iya. Ini kan ada 17 plus 8. Iya. Dan gue udah cari semua di mana-mana dari sosmed, kenapa nggak ada yang pernah ngebahas UU pemilu gitu? Iya. Karena gue tuh mikir, seandainya ini semua dipenuhin, rombak total, terus pemilu ulang dengan sistem yang sama, gue rasa ini bakal berulang balik lagi. Sih. Kan analoginya nih untuk mengubah sistem, kan kita mau patahin nih antara oligarki untuk menguasai pejabat gitu loh. Ya sistem ini nih, ini yang harus diubah gitu loh. Gila. Tapi untuk mengubah sistem ini adalah harus dari orang-orang yang dari awal udah
Dari DPR itu sendiri. Benar. Nah, ini bocah baru bocah belajar Islam 1 tahun. Iya, udah begini. Tapi ini halqoh 7 tahun ini. Kesimpulan orang ngaji rutin 7 tahun ini. Intinya lu belajar Islamnya akselerasi kelas lu. Iya. Rasional dia dapat Islam. Iya. Tanpa sadar dia tahu Islam. Karena alhamdulillah rasional dulu baru tahu Islam. Betul. Dan itu yang Rasul lakukan, memotong jalur itu. Iya. Nah, susahnya di Indonesia yang bisa memotong jalur itu adalah analoginya maling disuruh ngedesain gembok untuk rumahnya sendiri gitu misalnya. Bagus. Bukan rumahnya sendiri, untuk rumah gitu. Betul. Jadi kayak kita berharap DPR bisa ubah. Nih idealnya tuh kayak gini. Gue udah research di beberapa negara tetangga ya. Pertama, dana kampanye harus super di limit dan harus transparan. Itu udah clear. Jadi udah nggak ada tuh utang-utang patron klien tuh. Kedua, ada badan independen yang nge-cross check semua dana kampanye. Betul. Gitu, terus ketiga, kalau nggak salah di Korea atau Filipina ya. Pembuktian terbalik. Ada 20% dari DPR-nya tuh kaum marginal kalau nggak salah deh. Oh, itu dari zaman Romawi. Nah, sekarang tuh ada juga yang kayak gitu. Nah, dari sana kita patahin itunya, baru selanjutnya bakal membaik dengan sendirinya karena ini baru proper pemilihannya gitu loh. Terus gimana nih bisa terjadi kalau yang bikin gembok justru maling sendiri? Itu. Nah, berarti memang bukan bisa datang dari mereka. Nah, itu. Di Islam yang dikejar bukan malingnya. Bos malingnya? Bukan. Apa tuh? Ada apa ya namanya? Apa? Di dalam Islam yang dikejar adalah orang-orang yang punya kekuatan. Nah, karena mereka lah yang paling bertanggung jawab. Ingat bahwasanya kejahatan itu karena diemnya orang-orang baik. Oh, itu benar sih. Jadi kayak somehow harus cari bibit api kecil, misalnya dari satu lah yang anggap dia nge-sponsorin 10 anggota DPR, anggap lah ya. Dia yang ngebibitin, udah saatnya lah kita berhentiin inilah, udah saatnya kita lebih proper, terus berjalan di sana. Itu nggak bisa dari DPR itu sendiri. Iya, harus dari orang kuat. Iya, dari orang. Apakah orang kuat itu adalah orang yang punya uang? Atau orang kuat itu adalah orang yang punya senjata? Nah, jadi orang baik. Setidaknya contoh kayak gini ya. Ini coba lihat ya, coba lu bayangin. Kemarin kan TikTok tiba-tiba ditutup ya? Tutup. Ya kan? Live ditutup ya? Guys, kenapa judul nggak bisa guys? Iya, itu gila sih. Kenapa Escape ini pada komen judul semua nih? Berarti kan pemerintah memiliki that power. Oh, berarti kalau orang-orang yang pakai senjata itu jadi baik, gila. Gue pernah lihat, gue seneng banget ketika polisi itu nampar seorang anak yang datang ke polisi, itu nuntut maknya. Ngelaporin maknya. Digampar dulu dong. Bayangin ya. Iya, jadi gampar dulu, baru catat. Baru dia melakukan pekerjaannya. Tapi gampar dulu dong. Artinya kan apa? Ini kan masih ada hatinya nih. Mau kesalahan apapun, mak lu ngelaporin mak lu digampar dulu. Bayangin kalau semua polisi kayak gini. Bayangin kalau semua tentara, mereka punya dalam tanda kutip ya, mereka tidak dikendalikan uang lagi lah. Mereka punya motif yang lain selain itu. Makanya kan Rasulullah ketika datang kepada orang-orang yang kuat itu, orang kuat nanya gini, kalau kami menyerahkan nyawa kami, harta kami, sebagaimana dulu kami melakukan itu untuk keburukan. Karena yang beli kami adalah orang-orang oligarki ini. Oligarki dulu kan orang-orang, salah satunya Yahudi ya, yang jualan senjata waktu itu ya. Nah jadi kami kan dulu beresiko untuk mereka nih, kami beresiko harta kami, nyawa kami perang dengan orang supaya orang ini laku jualan senjata dan segala macam. Kalau kami nyerahin semua ini, harta dan nyawa kami resikokan untuk kami dapat apa? Kalau orang lain bilang kami akan bayar lebih banyak, nanti besok orang datang lagi dengan duit lebih banyak, habis lagi nih. Tapi Rasul katakan, kamu dapat surga. Pandangannya udah beda. Siapa yang bisa beli surga? Berarti ini masalah keyakinan kan? Ya, berarti solusinya Islam. Escape. Ya, kadang kalau gue mikirnya kejauhan. Karena tuh emang susah di-relate sama orang sih. Kayak misalnya, ini unpopular opinion-nya apa kita put the wrong attention gitu misalnya. Attention-nya terhadap ya orang yang ada kita yang boneka-bonekanya gitu misalnya. Cuma karena memang sekarang nggak ada cara buat kita ngomong ke yang di atas lagi, ya udah mereka ini jadi korbannya. Jadi ini solusinya. Dan gua ngerasa kayak banyaknya tuh short and medium term. That's it gitu. Ya, frontliner itu memang kadang-kadang perlu di-address.
Kayak gue kemarin ketika bawa bendera One Piece, gue tahu Park Ranger tuh nggak tahu apa-apa. Iya. Bahkan Park Ranger aja casing HP-nya kelihatan One Piece. Iya, gue lihat. Iya. Kan lu paham kan? Pantes dia diem ngomong temannya mulu dia Cuman gue ngajak dia ngobrol supaya addressing pada the higher table. Gua ini harus kalian dengar. Memang sebenarnya pada dia. Ya sebenarnya kita ngomong ke Park Ranger, tapi ditujukannya tuh ke siapa sebenarnya. Gitu. Jadi memang makanya yang aku bilang yang jelas sekarang kita udah sepakat bahwa ini memang kesewenang-wenangan dan ini harus dihentikan. Nah pertanyaannya bagaimana menghentikan jangka pendeknya kita udah tahu sekarang dan kita sekarang lagi berjuang untuk itu. Tapi ada jangka menengah dan jangka panjangnya yang harus kita jangan lupa. Gini Tat, saya dulu kalau lihat Tenryubito, menurut saya itu adalah versi pejabat zolim yang dilebay-lebayin. Karena kan ini banget kan. Dulu ya kalau saya baca Tenryubito awal keluar karena kan pas mereka kan benar-benar kayak itu tuh rakyat jelata tembak aja gitu kan. Iya, betul, jadi anjing lu. Oh ini nih pejabat zolim tapi goblok kayak gini nih. Petantang petenteng nih. Di dunia ini mana ada yang begini. Saya dulu ngerasa gitu karena terlalu mudah untuk dibenci nih. Iya benar. Makin kesini kok malah makin deket nih. Iya. Gua aneh gua. Iya kan? Makin kesini loh kok malah makin jadi Tenryubito. Harusnya mereka kan pintar untuk menghindari gitu kan. Busuk di belakang, di depan terlihat baik. Bener. Kayak Gue nggak mau nyebut ya. Ada satu raja di satu negara. Anaknya sekarang terkenal zolim. Ya. Pokoknya banyak deh main cewek segala macem. Bapaknya dipuji-puji sama banyak orang. Tapi yang orang-orang nggak tahu, bapaknya sebenarnya sama busuk ya. Iya. Tapi si bapaknya ini pinter. Pencitraan depanan nutupinnya pintar. Maka akhirnya dia banyak dicintai. Tapi buat orang-orang yang tahu, sebenarnya mereka benci juga. Iya. Nah cuma itu kan harusnya seperti itu ya. Kalau emang lu mau jahat tapi lu cukup pinter kan. Normalnya seperti itu. Tiba-tiba ini kan sekarang makin kesini pejabat kita nih kok makin jadi Tenryubito. Betul. Apa yang bikin mereka jumawa ngerasa ini gue gak akan jatuh nih walaupun gue menjadi Tenryubito seperti ini. Walaupun gue menunjukkan kalau gue tuh bukan sosok yang yang baik lah mungkin. Gue bisa ngomong apapun. Gue pasti akan tetap aman. Kenapa makin kesini makin mendekati itu ya? Kalau lu, gue mau tanya nih. Lu pernah nggak despising someone? Pernah. Contoh ya, aku kepikir untuk despising orang ketika dalam kasus aku merasa dia di genggamanku, tau nggak? Oke. Artinya kamu nggak punya apapun dalam hal apapun yang bisa untuk fight back, maka aku akan melakukan itu. Despise pembenci kan maksudnya? Ya, kita despising orang atau misalnya kita ngeremehin orang lah, menghina orang. Nah itu aku baru akan melakukan itu kalau aku tahu benar-benar bahwa dia nggak punya apapun tuh. Jadi aku udah memperhitungkan semua. Kalau dia ngelawan pun aku bisa begini. Kalau dia ngomong balik aku bisa lebih menyakitin dia lagi. Ujung-ujungnya kalau dia apa-apa, paling aku bisa matiin dia. Artinya aku jauh levelnya di atas dia. Iya. Sombong. Iya. Artinya aku merasa bahwasanya dia tuh benar-benar di bawah kendaliku gitu maksudnya. Paham gak sih maksudnya? Maka aku bisa melakukan kayak gitu. Contoh yang paling mudah, anak. Kenapa orang-orang ke anaknya sendiri lebih kejam daripada anak orang lain? Karena itu anak mereka sendiri yang sangat bergantung pada dia. Di bawah otoritas dia. Nah artinya orang-orang nih kenapa mereka don't even have even to hide the crime? Yeah. Karena mereka merasa kita nggak bisa apa-apa. Itu kasusnya kejadian persis kayak Israel. Plain sight, kebohongan yang plain sight. Maksudnya jelas di depan mata. Mereka udah nggak perlu nutupin itu lagi, mereka udah nggak peduli ya. Lu lihat yang terakhir yang ketika dibom rumah sakit. Mereka bilang apa? Kami mohon maaf, kami menyesal, tapi itu harus kami lakukan karena di situ ada teroris. Ini gini, lu mau apa? Dan itu yang aku rasa, tau nggak? Itu di antara aku hidup sebagai seorang muslim 18 tahun, karena sebelumnya aku nggak peduli, 20-an tahun lebih, karena sebelumnya aku nggak peduli dengan politik sedikit pun. Itu aku rasa ketika MK itu ngubah aturan. Itu dalam hatiku, buset, gue bener-bener kayak merasa kayak, lu tau nggak sih kayak diludahin depan muka gitu. Kayak maksudnya, kalian juga paling nggak bisa apa-apa sih. Oh sih maksudnya? Nih gue salah. Tapi itu apa? Ya itu kayak di depan muka gue kayak gitu. Makanya dari situ tuh aku bilang, oh jadi udah gini ya main kalian ya? Oke, gue juga bisa main begitu. Maksudnya gue juga bisa vokal, bukan cuma lu doang itu maksudnya. Makanya gue vokal langsung. Itulah pertama kalinya gue ngomong nama orang di depan ketika gue lagi bikin konten YouTube. Pertama kali tuh. Kesel banget gue serius. Itu maksudnya gak nyampe 2 tahun lalu kan itu? Iya itu kan pemilu lah, menjelang pemilu. Itu kayak apa ya? Kayak lu tau nggak sih? Berikutnya tau nggak orang nyapunya ngomong apa?
Orang yang ngomong gini, ya itu kan kami buat supaya memfasilitasi anak-anak muda, biar bisa untuk maju juga. Ya kalau kalian yang merasa muda-muda, kalian juga bisa loh untuk menjadi wakil presiden. Kalian tinggal maju. Aku bilang, goblok banget ya kita di mata lu ya. Maksudnya omong kosong kayak gitu, lu pikir kita beli itu maksudnya. Paham gak sih? Itu menurutku udah paling puncak sih. Nah setelah itu nggak kaget apapun tuh. itu puncaknya Ustaz Felix. Puncaknya. Setelah itu kan ada juga yang bilang, ya saya kan nggak mau bantu kampanye. Terus setelah itu, ya saya bantu kampanye tapi dikit. Kalau udah nggak di situ ya. Udah nggak di situ levelnya. Itu udah nginjek paling berasa tuh itu. Diludahin paling berasa tuh. Diludahin paling berasa tuh itu. Tiap orang tuh punya triggernya masing-masing. Nah dan ketika aku ngelihat sekarang DPR kayak gini-gini, ya itu masih di bawah itu sih. Artinya serius itu masih di bawah itu. Teknikly ya sih. Karena kan itu benar-benar kayak ya ampun, maksudnya lu nyapunya juga kayak gitu. Berarti ada faktor ini dong. Kok karena itu yang paling ngaconya, akhirnya tidak dapat feedback yang seperti apa dari masyarakat. Kita udah di sini nih, berarti kita ngelakuin yang ini bisa nih. Nah, itu yang aku takut sih. Jadi mereka tuh nggak sadar bahwasanya orang nggak ada di Islam juga ya. Kita tuh senantiasa dinasihatin sama ustadz-ustadz kita. Hampir nggak ada orang yang maksiat itu kebuka maksiatnya di saat pertama kali. Itulah ngerinya hukuman Allah. Hukuman Allah itu adalah membiarkan orang merasa aman dengan maksiat. Itu kayak pembiaran sama Allah. Itu hukuman paling berat. Hukumannya dari Allah yang paling berat. Paling berat adalah dengan membiarkan orang berbuat maksiat. Itu sama kayak lu punya anak, lu biarin dia main pisau. Karena lu tahu bahwasanya itu akan nyakitin dia sendiri. Dan lu udah nggak peduli. Maka hukuman terberat di dalam Islam adalah Allah sudah nggak peduli. Nah, tapi ketika contoh misalnya kata ulama-ulama ya, kalau ada orang kebuka lagi berzina, selingkuh, itu bukan yang pertama kali. Karena Allah itu akan ngasih kesempatan orang untuk bertobat biasanya. Sampai Allah nggak peduli. Ya udah terserah lu. Tapi berarti kan ketika dia ke-gap, berarti dia Allah masih peduli sama dia kan? Karena mungkin lu harus lu harus sadar lewat jalur ini. Benar. Tapi ketika lu bisa selingkuh sampai mati, itu yang harus lu takutin. Betul. Karena itu udah didiemin berarti kita sama Allah. Uya-kuya masih disayang Allah kayaknya. Iya loh, berarti sebenarnya kalau mereka mau ini masih disayang Allah. Kalau berubah. Saroni. Masih disayang Om Agus. Iya, nanti silakan hubungin Raymond. Coba cari coba gimana caranya supaya ada bisa dapat cara untuk supaya disukai orang. Oke, gue merekap. Kan di sini sebenarnya kalau setiap gue aja memang bahaya gue pakai topeng ini. Gue udah bisa ngobrol nih. Iya. Kan setiap kalau gue sama Ustadz Felix sama Ustadz Koi, udah Ustadz sekarang. Ustadz Koi Rudin. Koirun. Tetap pengen ngereferensiin moral dan prinsip kemanusiaan ke ajaran-ajaran Islam. Which yang gue masih belum dapat konkretnya. Ada dua sisi nih. Pertama, kasusnya gimana cara kita ngebaca siapa yang harusnya paling bertanggung jawab dari aspek dosa, mana neraka ada ruang-ruangnya nggak sih kalau Islam? Ada ruang-ruangnya. Ada 7 lapis. Kan 7 lapis paling bawah jahanam. Nah, oke. Nanti kan ada banyak tuh role-role kita udah bahas. Bisa kita skenario-nya kan, tanpa kita sebut nama. Terus kedua, kita sebagai rakyat. Cara kita meresponinya, kalau kita ikut zolim secara tidak sengaja atau dengan sengaja karena influence mereka gitu loh. Kita masuknya di mana gitu. Nanti gue jawab, nanti Ustadz Koirudin yang menambahkan. Siap, Ustadz Koirudin. Dia kasih beban lagi. Jadi gini, kalau gue ya, kita udah bahas secara teoritis, kita udah bahas secara faktual. Tapi mari kita bahas sekarang apa yang harus kita lakukan. Yang paling bertanggung jawab dalam situasi ini, ketika kita bahasnya adalah action kita. Itu dulu yang pertama kali harus aku kasih tahu. Kenapa? Karena gini, ingat ya, situasi itu kontekstual. Maka ketika misalnya aku kena musibah, aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Misalnya contoh ya, aku kena musibah misalnya laptopku hilang. Kalau ditanya secara hukum, secara ideal hukum, yang salah siapa? Yang maling dong. Ya kan ya. Kalau kita tanya secara faktual, kita bahas yang tadi juga udah kita bahas. Oh ternyata malingnya itu juga bukan niat maling doang, tapi ternyata dia disuruh orang. Ada mastermind-nya lagi. Itu juga kita udah bahas faktual. Jadi secara ideal kita udah bahas, secara faktual kita udah bahas. Sekarang kita bahas dari segi apa yang harus kita lakukan sekarang. Maka aku tidak bisa ngomong itu salah mereka. Tapi aku harus bilang, ayo Lik,
Gimana caranya besok ini nggak kejadian lagi? Ini bagus banget. Maka kita yang paling bertanggung jawab dengan ini. Karena kita nggak bisa ngendalin mulut orang. Tapi kita bisa ngendalin mulut kita. Kita nggak bisa ngendalin tangan orang, kita harus ngendalin tangan kita sendiri. Kita udah bahas secara ideal, yang paling salah siapa, dalam kasus ini siapa, dan segala macam, termasuk presiden tetap harus bertanggung jawab, gitu kan ya. Walaupun jangan sampai yang nonton juga dikaitin, oh berarti ini bener, supaya Prabowo mundur. Siapa yang suruh Prabowo mundur? Aku nggak pernah nyuruh Prabowo mundur ya. Dan kita nggak ada satupun yang influencer tentang aksi ini nyuruh Prabowo mundur, nggak ada ya. Tapi tanggung jawab harus lawan siapa lo dari presiden. Yang ketiga tadi adalah kenapa kita mulai dari diri sendiri juga? Karena hadis Rasul tadi mengaitkan juga kalau kita nggak pintar, kita hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang nggak pintar. Jadi artinya kita yang punya tanggung jawab, dan itu berkaitan dengan pertanyaan lo yang kedua tadi. Kalau rakyatnya lalu berbuat sesuatu, karena sesuatu itu adalah dia nggak sengaja ataukah dia terpengaruh dengan yang lain, maka nggak ada cara lain, ya berubah. Kita istighfar, kita berubah. Karena kita tahu perbuatan itu cuma hasil daripada yang di sini. Kita udah pernah bahas di Escape. Kalau kita berpikir dengan cara-cara tertentu, ada satu titik di mana kita bahkan nggak bisa ngendalin badan kita sendiri. Maka badan kita ketika berbuat maksiat, itu masalah bukan di badan tapi di sini. Karena ada juga orang ketika dia sudah memperbanyak apa yang di kepala dia, maka dia tidak bisa menahan dirinya untuk berbuat baik. Wah, iya lagi. Benar-benar. Nah, itu yang harus kita usahain sekarang. Ustadz Koin. Level 1, level 2, level 3, level 4, sampai level 7, level 7 kan? Itu ada kriterianya nggak sih? Ada. 7 itu apa? 7? Yang paling bawah, neraka jahanam. Jahanam itu paling parah. Adalah orang-orang level kayak Fir'aun. Dia membuat kebijakan sehingga banyak orang mati. Lu tahu nggak sih kejahatan paling berat itu apa? Menumpahkan darah. Makanya aku bilang 1 nyawa udah terlalu banyak. Maka 1 nyawa yang hilang, kata Allah, tanpa sesuatu yang benar, itu seperti membunuh seluruh manusia. Nah, Fir'aun ini buat kebijakan yang buat laki-laki semua disembelih yang baru lahir. Walaupun bukan Firaun yang ngebunuh gitu misalnya. Tapi kebijakan dia. Kebijakan dia yang membuat banyak orang. Iya, itu neraka jahanam tuh. 7. Kalau 6? Kalau 6, itu nggak dirinci tuh. Yang paling bawah aja dirinci. Yang paling parah itu lah. Kita bahkan tidak mau yang paling atas, karena paling atas itu udah yang 7 dirinci, yang paling atas dirinci juga. Yang paling yang 1. Yang 1. Oh, 1 dirinci. Pamannya Rasul. Itu yang waktu itu pernah kita bahas. Pamannya Rasul yang selama Rasul berjuang dia terus nolong Rasul, pokoknya baik banget. Cuma dia nggak sempat jadi Islam. Iya. Akhirnya dia masuk neraka 1. Hukumannya yang itu yang pakai sendal. Yang pakai sendal panas. Tapi otaknya mendidih. Itu paling ringan deh. Wah gila, berarti level 7 pembuat kebijakan yang mendampak ke banyak orang dan ada pertumpahan darah. Betul. Kalau di Indonesia, kalau di dunia ya Netanyahu lah itu. Jaminan tuh paling bawah tuh. Itu gila. Iya, dan siapapun yang buat kebijakan tuh itu. Termasuk mungkin Trump mungkin ya. Iya. Oke. Itu ngeri sih. Oke, berarti kita bayang lah ya. Berarti teman-teman di sini nonton bisa berspekulasi lagi. Tapi menurut gue tadi gue nggak nyangka itu gue suka banget. Karena balik lagi ke kita. Iya. Balik lagi ke kita. Kita tuh mungkin salah satu alasan gue agak sedikit mundur dari sosmed karena belakangan ini gue realize seberapa bahayanya sosmed itu sebenarnya. Iya. Dan udah lama banget lo ngilang lo. Udah dipakai benar-benar sebagai senjata. Iya. It's so easy. Gampang banget ngerubah perspektif orang, manipulasi opini orang, itu gampang banget. Benar. Islam selalu ngajarin kalau kamu mau berpikir yang besar. Tapi kalau mau berbuatlah dari diri sendiri. Think big, start small. Kemarin saya ngomong di podcast Rian juga. Itu cuma beberapa hari sebelum demo tuh. Iya. Waktu itu pertanyaannya apa? Kalau nggak salah apa saya mau jadi pejabat apa? Kalau saya bilang gini, sebelum mikir jadi pejabat segala macam, coba kita berusaha jadi orang baik dulu. Kenapa? Karena kita kan masyarakat. Iya. Pejabat kenapa busuk? Selain karena sistem, juga karena masyarakat kebanyakan busuk. Berarti. Benar. Iya kan? Pejabat juga kan banyak anggota DPR juga awalnya masyarakat. Iya. Saroni 2010 masih with Om Agus loh. Iya kan? Kenapa bisa begitu? Berarti kan ada yang something wrong di dia. Om kan? Agus ya yang wrong ya. Nah itu maksud gua, kita berlomba-lomba perbaiki diri dulu. Benar. Makin banyak orang sadar itu, makin dikit persentase anggota DPR mungkin yang terpilih
brengsek itu loh. Benar. Karena tidak semua orang-orang yang dizolimi akan jadi orang baik. Benar. Karena mereka belum tentu bisa mengambil pelajaran bahwa orang bajingan itu guru terbaik. Iya, benar. Makanya mungkin dari sistem benar, gue setuju sama Raymond tadi. Dari sistem harus kita ubah, tapi dari kita sendiri juga harus diperbaiki juga. Gini ya, Rea. Kalau kita memperbanyak orang-orang baik ya, kayak lu bilang selalu moral kompas ya. Kalau setidaknya mereka jadi pejabat, mereka minimal ya moral kompasnya jalan. Walaupun akan terus tergerus ya kalau misalnya temennya sama itu terus ya. Iya, lingkungan mempengaruhi. Iya, tadi kalau lu bilang sistem, iya. Tapi bukankah ketika sudah ada sistem yang baik, kita perlu orang-orang yang baik yang akan mengisi itu? Nah makanya yang untuk jangka tadi, kalau mau berpikir yang besar, karena Tuhan kita besar. Tapi kalau mau berbuat, jangan mulai dari orang lain, please. Iya. Harus mulai dari diri sendiri. Harus mulai dari diri sendiri. Very good reminder sih itu. Dan jangan sampai kita benci sesuatu gara-gara jumlah uangnya itu. Iya, benar sekali. Atau jangan benci sesuatu tuh gara-gara orangnya, please. Perbuatannya. Orang mau nyuri, mau dikit mau banyak, dia nyuri, udah itu aja. Benar. Ya, benci perbuatannya, jangan benci orangnya. Benci korupsinya, jangan jumlah yang dikorupsi. Iya. Karena korupsi tetap korupsi. Betul. Dikit atau banyak. Baik, terima kasih. Teman-teman, Ustadz Khoirudin. Jangan ngasih beban dulu. Gue makin banyak diundang acara pesantren tau. Tapi nggak tahu kenapa gue sadar belakangan ini tuh lebih ke arah cara ngomong Ustadz tau. Lebih mampus kali. Sejujurnya SMP cita-cita gue jadi Ustadz. Serius lu? Enggak, jadi ini maaf ya. Jadi gue tuh dari kecil kan emang dididik secara Islami, sangat Islam. Jauh sekali. Tapi tidak kenal dunia kan. Jadi pas masuk SMA hijrah, tapi hijrahnya ke kiri. Pas masuk SMA, wah, lawan menarik. SMP enggak tuh, SMP kan Islam. Jadi mungkin emang ada kebawaan ke situnya masih. Jadi dia bukan berubah jadi ustadz, tapi balik ke settingan awal. Balik ke settingan awal. Iya. Kalau gue settingan awal bahaya. Iya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman baik-baik aja. Warga jaga warga, sipil jaga sipil. Jangan terprovokasi. Fokus pada tuntutan kita yaitu dalam melawan kesewenang-wenangan. Ya, kalau misalnya pusing kompleksitas ini siapa? Itu poin yang penting banget. Kita fokus ke diri sendiri dulu. Ya. Oke, see you guys. Dadah.